Saat mendengar kata geometri, apa yang kamu bayangkan? Segitiga, persegi, lingkaran, tabung, bola, sebuah garis atau sudut, atau bahkan nggak ada gambaran sama sekali. Kita mulai dengan pertanyaan, geometri itu apa sih? Kita akan bahas sekarang. Halo, saya mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Wiralodra. Nama saya Lintang Krismayuda. Di sini kita akan pelajari sama-sama ya. Jadi, geometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara objek-objek geometri seperti titik, garis, bangun, dan sudut. Geometri merupakan cabang ilmu tertua dalam matematika. Banyak ilmuwan zaman dulu yang telah mempelajari ilmu ini. 3 tokoh berpengaruh dalam ilmu geometri. Yang pertama yaitu Thales. Thales merupakan filsuf kelahiran Miletos, Yunani. Ia juga sering dikenal ahli geometri, astronomi, dan politik. Orang yang pertama kali mengembangkan metode pembuktian sebagai alasan yang lebih logis dan dapat diterima. Hasil pemikiran Thales dalam ilmu geometri adalah teorema Thales. Teorema ini sering ditemukan pada materi kesebangunan dan lingkaran. Yang kedua yaitu Pitagoras. Sepeninggalan Thales, muncul Pitagoras, filsuf kelahiran tahun 570 sebelum Masehi di Samos, Yunani. Pitagoras dan para pengikutnya melanjutkan langkah Thales menggunakan metode pembuktian untuk mengembangkan teorema yang berkaitan dengan ilmu geometri. Seperti teorema Pitagoras, jumlah sudut dalam suatu poligon, sifat-sifat dari garis-garis yang sejajar, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu Euclid. Tidak lama setelah Pitagoras meninggal, lahirlah Euclid, seorang tokoh ilmuwan ukur dari Yunani. Salah satu karyanya yang sangat penting bagi dunia adalah The Elements, sebuah buku yang berisi tentang pengembangan ilmu geometri seperti aljabar, teori bilangan, dan teori penjumlahan. Jadi teori bilangan yang menciptakan adalah Euclid. Oke, lanjut. Geometri juga memiliki cakupan yang sangat luas. Saking luasnya, rasanya tidak akan cukup jika dibahas dalam satu video ini. Oleh karena itu, kita akan mulai bahas atau mulai belajar dari yang sederhana dulu ya, yaitu geometri bidang datar. Tapi sebelum itu, kita pahami dulu yuk macam-macam objek geometri berikut ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, geometri memiliki 4 objek bahasan, yaitu titik, garis, bangun, baik itu bangun datar maupun bangun ruang, dan sudut. Tapi di sini kita akan kembali membahas keempat objek geometri tersebut secara ringkas. Oke, yang pertama yaitu titik. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar maupun tebal. Titik biasanya disimbolkan dengan titik dan diberi nama dengan huruf kapital, baik itu A, B, O, ataupun dan sebagainya. Suatu titik akan menunjukkan posisi atau letak tertentu dari suatu objek. Yang kedua yaitu garis. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Jika garis hanya memiliki pangkal tanpa adanya ujung, maka disebut sinar garis. Tapi jika garis tersebut memiliki pangkal dan ujung, maka disebut segmen garis. Yang ketiga yaitu bangun. Jika beberapa garis saling berhubungan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka akan terbentuk sebuah bangun. Bangun ini terbagi menjadi 2, bangun datar dan bangun ruang. Kamu pasti sudah tahu ya bedanya bangun datar dan bangun ruang? Tahu dong? Oke, lanjut. Yang keempat yaitu sudut. Sudut merupakan daerah yang terbentuk dari 2 sinar garis dengan pangkal yang sama. Suatu sudut diberi nama dengan suatu atau 3 huruf kapital, baik itu sudut A, sudut AB, ataupun sudut ABC, dan sebagainya. Sudut juga banyak sekali jenisnya, tergantung dari besar sudut tersebut. Nah, alat untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Satuan sudut adalah derajat atau piradian. 1 piradian sama dengan 180 derajat. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan kalau di geometri itu kita akan membahas hubungan antara objek-objek geometri. Nah, materi berikutnya kita akan mengetahui hubungan antara titik-titik garis pada suatu bidang. Hubungannya bagaimana? Apakah baik-baik saja?
Hubungan yang dimaksud ini terkait dengan posisi atau kedudukan dari kedua objek geometri tersebut. Supaya lebih jelas, langsung aja yuk kita bahas kedudukan titik dan garis pada bidang. Terdapat macam-macam kedudukan titik dan garis pada suatu bidang datar, antara lain yang pertama yaitu kedudukan titik pada garis. Misalkan terdapat garis AB dan dua buah titik X dan Y, maka titik X terletak pada garis AB dan titik Y terletak di luar garis AB. Yang kedua yaitu kedudukan titik pada bidang. Misalkan terdapat sebuah bidang datar B dan tiga buah titik X, Y, dan Z, maka titik X terletak pada bidang B, titik Y terletak pada bidang B, di dalam bidang B, dan titik Z terletak di luar bidang B. Lalu bagaimana kedudukan garis pada bidang? Langsung aja kita bahas. Kedudukan garis pada bidang ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dua garis saling sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila dua garis tersebut terletak pada bidang yang sama. Jarak antar garis selalu tetap dan tidak memiliki titik persekutuan atau tidak berpotongan. Yang kedua, dua garis saling berpotongan. Dua garis dapat dikatakan berpotongan apabila dua garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan saling bertemu di satu titik yang dinamakan titik persekutuan. Yang ketiga yaitu dua garis saling berimpit. Dua garis dikatakan berimpit apabila dua garis tersebut terletak pada satu garis lurus pada bidang yang sama. Yang terakhir yaitu dua garis saling bersilangan. Dua garis dapat dikatakan bersilangan apabila dua garis tersebut tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak saling sejajar ataupun berpotongan. Jelas ya sampai sini? Kalau gitu, kita lanjut ke hubungan objek geometri yang lain, yaitu sudut. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut saling berpenyiku atau berkomplement. Dua sudut dikatakan berpenyiku apabila dua sudut tersebut membentuk sudut siku-siku 90 derajat, dengan salah satu sudutnya merupakan penyiku dari sudut yang lain. Sudut BOC penyiku dari sudut AOC atau sebaliknya, maka jika sudut BOC ditambah sudut AOC sama dengan 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Dua sudut dikatakan berpelurus apabila dua sudut tersebut membentuk sudut lurus 180 derajat dengan salah satu sudutnya merupakan pelurus dari sudut yang lain. Sudut BOC pelurus dari sudut AOC atau sebaliknya. Maka jika sudut BOC ditambah sudut AOC sama dengan 180 derajat. Yang ketiga yaitu sudut saling bertolak belakang. Dua sudut dikatakan bertolak belakang apabila dua sudut tersebut memiliki arah hadap yang berlawanan. Sudut-sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama loh. Sudut BOQ bertolak belakang dengan sudut POA. Maka sudut BOQ sama dengan sudut POA dan sudut POB bertolak belakang dengan sudut AOQ. Maka sudut POB sama dengan sudut AOQ. Yang keempat yaitu hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong garis lain. Misalkan terdapat dua garis sejajar yaitu P dan Q yang dipotong oleh garis R di titik A dan B. Akibatnya terbentuk sudut-sudut dengan berbagai sifat tertentu, yaitu yang pertama sudut sehadap. Sudut sehadap atau sudut yang menghadap arah yang sama. Contohnya sudut A1 dan sudut B1, sudut A2 dan sudut B2, sudut A3 dan sudut B3, sudut A4 dan sudut B4. Yang kedua yaitu sudut dalam berseberangan. Sudut yang letaknya di dalam antara garis P dan Q dan letaknya berseberangan, contohnya sudut A2 dan sudut B4, sudut A3 dan sudut B1. Yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan. Sudut yang letaknya di luar garis P dan Q dan letaknya berseberangan. Contohnya sudut A1 dan sudut B3, sudut A4 dan sudut B2. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Sudut yang letaknya di dalam antara garis P dan Q dan letaknya atau terletak di sisi yang sama. Contohnya sudut A2 dan sudut B1, sudut A3 dan sudut B4. Dan yang terakhir yaitu sudut luar sepihak. Sudut yang letaknya di luar antara garis P dan Q dan terletak di sisi yang sama, contohnya sudut A1 dan sudut B2, sudut A4 dan sudut B3. Banyak sekali yang materi kita bahas kali ini. Tunggu dulu, supaya materi yang kamu baca tadi nggak buyar gitu aja. Kita coba latihan soal yuk.
Oke, di sini ada soal nilai X pada gambar di samping adalah, nah kita lihat dulu, sudut ADC adalah 2X tambah 5. Nah, sedangkan sudut BDC sama dengan 57 derajat. Kalian masih ingat ini sudut apa? Ya, sudut berpelurus. Di mana sudut berpelurus itu jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, kita kurungin dulu biar enak. Dan kasih derajatnya. Kita tulis ulang ini ya biar kalian ingat. Berpelurus. Oke, lanjut. Ini jadinya 2X ditambah berarti 62 ya, sama dengan 180 derajat. Selanjutnya yaitu 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 62. Jadi 2X sama dengan 118. Jangan tertipu dengan pilihan jawaban ya. Di situ ada 118 tapi kita belum bagi 2. Jadi X sama dengan 118 dibagi 2 sama dengan berapa? 59. Nah, jawabannya adalah D. Gampang kan? Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Saya Lintang Rismayuda pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Stay safe and goodbye.